Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retnaldi Lestari. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kabupaten Belitung Timur tahun 2022. Saya akan membagikan learning jurnal agenda 3 yang berjudul Smart ASN. Untuk agenda 3 masih diajarkan oleh Ibu Widya Suara dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Ibu Haja Mastina, Sarjana Kesehatan Masyarakat Manajemen. Namun, pembelajaran yang dilakukan adalah dengan metode pembelajaran asinkronus, di mana kami belajar secara mandiri dengan menggunakan buku modul Smart ASN dari LAN Republik Indonesia. Literasi digital. Kompetensi literasi digital diperlukan agar seluruh masyarakat digital dapat menggunakan media digital secara bertanggung jawab, di mana kompetensi literasi digital ini tidak hanya dilihat dari digital skill saja, melainkan dilihat dari culture etis, digital etik, dan juga digital safety. Kecepatan transformasi digital didukung sepenuhnya oleh pemerintah, seperti terdapat dalam visi misi Presiden Jokowi tahun 2019 sampai dengan 2024 yang menyebutkan bahwa masa pemerintahan yang kedua berfokus pada pembangunan SDM sebagai salah satu visi utama. Adapun visi dari Presiden Republik Indonesia tersebut terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Yang kedua, persiapan betul roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis. Yang ketiga, persiapan regulasi, skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital dilakukan segera. Keempat, percepatan integrasi pusat data nasional sebagaimana sudah dibicarakan. Dan yang terakhir adalah persiapkan kebutuhan SDM talenta digital. Implementasi literasi digital. Kerangka kerja literasi digital untuk kurikulum terdiri dari digital skill, digital culture, digital etik, dan juga digital safety, di mana kerangka kerja literasi ini digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital. Kerangka kurikulum literasi digital terbagi menjadi 4, yaitu digital skill, digital culture, digital etik, dan juga digital safety. Yang maksud dengan digital skill adalah kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan digital culture adalah kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Yang dimaksud dengan digital etik adalah kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah digital safety, adalah kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Etika bermedia digital. Terdapat 3 tantangan dalam menimbang urgensi penerapan etika bermedia digital, yaitu yang pertama, penetrasi internet yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Bukan hanya jumlahnya dan aksesnya yang bertambah, namun penggunanya pun meningkat drastis. Yang kedua adalah perubahan perilaku masyarakat yang berpindah dari media konvensional ke media digital. Karakter media digital yang serba cepat dan serba instan menyediakan kesempatan tak terbatas dan big data telah mengubah perilaku masyarakat dalam segala hal, mulai dari belajar, bekerja, bertransaksi, hingga berkolaborasi. Dan yang terakhir adalah intensitas untuk berinteraksi dan gawai semakin tinggi, apalagi di suatu pandemi COVID-19 ini yang menyebabkan intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi sehingga memunculkan berbagai isu dan gesekan. Hal ini tak terlepas dari situasi ketika semua orang berkumpul di media dunia melaksanakan segala kegiatannya tanpa batas. Aman bermedia digital. Kompetensi keamanan digital merupakan percakapan individual yang bersifat formal dan mau tidak mau bersentuhan dengan aspek hukum positif. Secara individual, terdapat 3 area kecakapan keamanan digital yang wajib dimiliki oleh pengguna media digital. Yang
kognitif. Kognitif di sini adalah memahami berbagai konsep dan mekanisme proteksi baik terhadap perangkat digital, lunak maupun keras, maupun terhadap identitas digital dan data diri. Yang kedua adalah afektif, adalah empati agar pengguna media digital punya kesadaran bahwa keamanan digital bukan sekadar tentang perlindungan perangkat digital sendiri dan data diri sendiri, melainkan juga menjaga keamanan pengguna lain sehingga tercipta sistem keamanan yang kuat. Dan yang terakhir adalah konatif atau behavioral, adalah langkah-langkah praktis untuk melakukan perlindungan identitas digital dan data diri. Etika berinternet atau etika. Etika merupakan sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan etiket adalah sebagai tata cara individu berinteraksi dengan individu lain atau dalam masyarakat. Etiket tersebut berlaku jika individu berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain, sementara etika berlaku meskipun individu sendirian. Hal ini yang membedakan etika dan etiket ialah bentuknya, di mana etika pasti bentuk tertulis, misal kode etik, jurnalistik, sedangkan etiket tersebut tidak tertulis. Dalam berinternet terdapat perbedaan antara etika dan etiket. Untuk etika terdiri dari yang pertama, jangan menggunakan huruf besar atau kapital. Kedua, apabila mengutip dari internet, kutiplah seperlunya. Yang ketiga, memperlakukan email sebagai pesan pribadi. Yang keempat, berhati-hati dalam melanjutkan email ke orang lain. Yang kelima, biasakan menggunakan format plain text dan jangan sembarang menggunakan HTML. Dan yang terakhir adalah jangan kirim file berukuran besar melalui attachment tanpa izin terlebih dahulu dari penerima pesan. Sedangkan etiket dalam berinternet adalah yang pertama, menulis email dengan ejaan yang benar dan kalimat sopan. Yang kedua, tidak menggunakan huruf kapital semua. Tiga, membiasakan menuliskan subjek email untuk mempermudah penerima pesan. Yang keempat, menggunakan blind carbon copy, bukan carbon copy, untuk menghindari tersebarnya email milik orang lain. Selanjutnya adalah tidak mengirim email berupa spam. Dan selanjutnya, menghargai hak cipta orang lain, menghargai privasi orang lain, dan yang terakhir adalah jangan menggunakan kata-kata jorok dan vulgar. Bukan hanya di dunia nyata saja yang terjadi penipuan, di dunia digital pun juga begitu. Penipuan digital atau penipuan daring ini memanfaatkan seluruh aplikasi pada platform media internet untuk menipu para korban dengan berbagai modus menggunakan sistem elektronik. Misalnya dalam internet, perangkat telekomunikasi yang disalahgunakan untuk menampilkan upaya menjebak pengguna internet dengan beragam cara. Penipuan digital menjadi salah satu bentuk kejahatan digital yang cukup rentan dan banyak dialami oleh masyarakat. Ada 4 bentuk penipuan digital, yaitu scam, spam, phishing, dan juga hacking. Yang dimaksud dengan scam merupakan permainan atau tindakan untuk menipu kepercayaan seseorang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat. Sedangkan penipuan berbentuk spam adalah segala jenis komunikasi digital yang tidak diinginkan dan tidak diminta yang dikirim secara massal. Seringkali spam dikirim melalui email, tetapi juga dapat didistribusikan melalui pesan teks, panggilan telepon, ataupun media sosial. Selanjutnya adalah phishing. Phishing adalah salah satu ancaman yang paling membuat frustasi yang kita hadapi. Sebagian besar tahu apa itu dan bagaimana cara kerjanya, tapi kita masih bisa terjebak. Penipuan yang melibatkan penjahat mengirim pesan yang menyamar sebagai organisasi yang sah, menargetkan ratusan juta organisasi setiap hari. Pesan mengarahkan menerima ke situs web palsu yang menangkap informasi pribadi mereka atau berisi lampiran berbahaya. Dan yang terakhir adalah hacking atau peretasan. Peretasan tidak selalu merupakan tindakan jahat, tetapi paling sering dikaitkan dengan aktivitas ilegal dan pencurian data oleh penjahat dunia maya. Peretasan mengacu pada penyalahgunaan perangkat seperti komputer, ponsel cerdas, tablet, dan jaringan untuk menyebabkan kerusakan ataupun sistem yang rusak, mengumpulkan informasi tentang pengguna, mencuri data dan dokumen, dan mengganggu aktivitas terkait data. ASN merupakan salah satu aset yang sangat penting dalam penyelenggaraan roda pemerintahan sebuah negara, di mana ASN merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan negara karena laporan keuangan pemerintah disusun oleh ASN. Dan sebagai seorang ASN dengan jabatan sebagai peranata laporan keuangan yang memiliki tupoksi penyusunan dan pengelolaan keuangan, hal tersebut
tersebut tentunya harus didukung dengan adanya program Smart ASN dalam diri saya, sehingga memiliki integritas yang tinggi, memiliki rasa nasionalisme tinggi, senantiasa bersikap profesional dan memahami teknologi ataupun informasi. Seperti dengan contoh tidak menyebarkan data yang bersifat penting ataupun rahasia ke media sosial. Demikianlah Learning Journal Agenda 3 dari saya. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.